Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Setelah lebih dari satu zaman mengurung diri dalam kultivasi dengan bantuan buah roh kristal primordial, Lo Feng akhirnya bisa menarik napas panjang. Efek luar biasa buah itu telah memudar, tubuh dan jiwanya semakin kokoh, dan kini ia mulai membiarkan dirinya menikmati kehidupan. Di kediaman Yu Jiufang, ia bersantai dengan hidangan lezat. Sesekali ia mengunjungi pavilion bisikan dangkal, mendengar lantunan musik, dan merasakan teknik ilusi melalui metode pemurnian 7 emosi hati. Namun, semakin sering ia muncul di hadapan umum, semakin banyak pula mata yang memperhatikan dirinya. Seluruh ibu kota Chu tahu bahwa Sain Agung Lauhe, nama samaran Lo Feng, mulai lebih sering berpergian. Hari itu, Lo Feng datang seorang diri ke aula gelap asosiasi angin api. Di dalam aula yang remang, seorang wanita berjubah emas sudah menunggunya. Wajahnya biasa, auranya tenang, seakan ia hanyalah pedagang biasa. Namun Lo Feng tahu siapa yang berdiri di hadapannya ini. Marquis Xin Huo, puncak alam kekacauan primal, salah satu dari sedikit klan non kekaisaran yang diberi gelar Marquis oleh negara kuno angin api. Sain Agung Lauhe, sapa Marquis Xin Huo dengan senyum yang tenang. Ini kunjungan pertama Anda ke pavilion angin api sejak tiba di ibu kota Chu. Silahkan duduk. Keduanya duduk berhadapan. Seorang pelayan membawakan anggur jernih dan buah spiritual yang beraroma harum. Lo Feng meraih cawan anggur, menyesap sedikit lalu tersenyum. Marquis Xin Huo, aku datang untuk menjual beberapa harta kali ini. Mata Marquis Xin Huo berkilat. Jika seorang murid langsung kaisar membawa harta, tentu pavilion angin api akan menghargai dengan sangat baik. Dengan lambaian tangan, Lo Feng mengeluarkan sebagian rampasan perang dari pertempuran terakhirnya. 3 gulungan kuno yang memancarkan aura menakutkan, beberapa lingkaran emas yang pecah, 3 paku hitam, sebuah tongkat panjang hitam, dan 2 senjata, yaitu pedang Marquis Liu Yin serta kapak bermata 2 milik Sain Agung Beiyu. Marquis Xin Huo menatap tajam saat matanya jatuh pada kapak bermata 2. Ekspresinya berubah seketika. Kapak ini, apakah milik Sain Agung Beiyu? Suaranya merendah mengandung makna tersembunyi. Lo Feng hanya tersenyum samar tak menjawab. Marquis Xin Huo menghela napas pelan. Sain Agung Beiyu dikenal sebagai salah satu petarung terbaik di alam kekacauan primal, menguasai dao agung asal mula kehidupan, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi nyawanya. Namun tetap saja ia gugur di tangan Anda. Itu sungguh mengagumkan. Cahaya tak terlihat menyelimuti seluruh harta, menimbang nilainya satu demi satu. 3 diagram formasi, 260 miliar pasir kosmik, lingkaran emas yang rusak 90 miliar, 3 paku hitam 90 miliar, pedang dan kapak bermata 2 90 miliar. Jika ditotal 530 miliar pasir kosmik. Lo Feng mengangguk. Angka itu sesuai perkiraannya. Namun Marquis Xin Huo lalu menepuk tongkat panjang hitam di meja. Inilah senjata Raja Dewa milik Marquis Chu Yuan. Nilainya setidaknya 500 miliar. Tapi Sain Agung Lauhe, saya sarankan jangan menjualnya langsung. Lebih baik dititipkan melalui konsiansi. Tawaran awal 600 miliar pasir kosmik. Dengan status Anda, biaya hanya 5%. Anda bisa mendapatkan jauh lebih besar. Lo Feng tersenyum tipis. Kalau begitu, titipkan saja. Batas waktunya 10.000 hari. Kabar itu menyebar cepat. Seluruh ibu kota Chu heboh ketika mendengar senjata Raja Dewa Marquis Chu Yuan dilelang terbuka. Di suatu tempat, Marquis Chu Yuan menggenggam gelas anggurnya hingga hancur berderai. Lauhe ini, teriaknya dengan mata penuh bara. Ia segera menghubungi saudaranya Marquis Chu Ji.
Cuyuan, apakah kau mencariku karena senjatamu? Tanya Cuji sambil tersenyum pahit. Kakak, aku harus mendapatkannya kembali. Kalau senjataku jatuh ke tangan orang lain, itu akan jadi aib yang besar. Aku punya 500 miliar, sisanya aku harus meminjam dirimu. Cuji terdiam sejenak lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu. Waktu berlalu. Setelah masa konsiansi, Marquis Shinhuo kembali menyambut Lo Feng dengan wajah sumringah. Saint Agung Lauhe, harga akhir senjata Raja Dewa ini mencapai 700 miliar pasir kosmik. Setelah dipotong biaya, tersisa 665 miliar. Lo Feng mengangguk puas. Simpan saja dulu. Oh ya, aku juga butuh material dari makhluk kekacauan primal tingkat sempurna. 10 jenis. Untuk setiap set, aku tawarkan 100 miliar pasir kosmik. Marquis Shinhuo terbelalak sejenak. Tawaran sebesar itu pasti akan mengguncang banyak pihak. Baiklah, akan segera kami kabarkan, jawabnya hormat. Kabar tentang hadiah besar itu menyebar. Para penguasa, bahkan makhluk-makhluk lapisan kekacauan primal yang dikurung dalam kerajaan-kerajaan misterius mulai memperhitungkan tawaran Lo Feng. Di kerajaan Wan Jie, seorang penjaga berjubah kuning menatap makhluk batu raksasa dan binatang eksotis berkuku perak. Kami hanya butuh sebagian kecil tubuh kalian, tidak lebih dari 1/1.000.000. Sebagai imbalan, setiap era kalian akan mendapatkan anggur roh darah. Namun pada akhirnya mereka setuju. Dengan demikian, jalan bagi Lo Feng untuk menyingkap rahasia Trinitas kehidupan terbuka semakin lebar. Di lapisan ruang dalam menara bintang, Lo Feng duduk bersila dengan tenang. Di hadapannya mengambang 3 set material makhluk lapisan kekacauan primal yang sempurna. Sebuah batu besar seberat gunung, 3 sisik perak berkilau seolah ditempa dari bintang, dan sepotong daun raksasa patah yang masih memancarkan aura purba. Cahaya lembut dari benda-benda itu menyinari wajah Lo Feng, menimbulkan bayangan yang berlapis-lapis di sekelilingnya. Material makhluk lapisan kekacauan primal sempurna, gumam Lo Feng pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Sangat sulit dikumpulkan 100 miliar pasir kosmik untuk masing-masing, dan aku hanya berhasil mengumpulkan 3 set setelah waktu yang begitu panjang. Ia menarik napas dalam, menatap lama pada batu besar itu. Wajar saja, makhluk sempurna dari lapisan kekacauan primal biasanya ditaklukkan oleh eksistensi puncak tanah asal. Mana mungkin mereka tergoda hanya dengan 100 miliar pasir kosmik. Paling-paling hanya murid langsung atau keturunan mereka yang mau mengambil risiko untuk mendapatkan benda semacam ini. Lo Feng mengangkat telapak tangannya, lalu mengusap ringan. Gerakannya bagaikan bilah tajam yang mampu memisahkan segala sesuatu. Batu raksasa itu langsung terbelah menjadi serbuk halus. Sisik-sisik perak hancur menjadi debu, dan daun patah luruh menjadi serpihan. Mata Lo Feng langsung berkilat, penuh konsentrasi saat ia menganalisis partikel-partikel dasar yang terbentuk. Lo Feng mencondongkan tubuhnya. Serbuk batu itu memperlihatkan pola rumit, yaitu struktur Trinitas 3 partikel abu-abu yang saling berhubungan. 2 di antaranya menyatu, sedangkan 1 partikel lagi menyelubungi keduanya dengan pola hukum kekacauan primal yang berkilau samar. Ini sangat menarik. Burung bulu emas yang dulu kupelajari memiliki struktur Trinitas yang lebih lincah, ringan seperti angin. Tapi batu ini, Trinitasnya berat dan kokoh, seakan seluruh dunia bertumpu padanya. Ia kemudian membandingkan sisik dan daun yang juga memiliki pola Trinitas serupa. Mereka semua berbentuk Trinitas, tetapi perbedaan kecil dalam struktur itu menciptakan bentuk akhir yang sepenuhnya berbeda. Mata Lo Feng berkilau, namun segera berubah menjadi muram. Ini rumit sekali. Meski aku sudah mencapai puncak alam kekacauan primal dalam silsilah spiritualitas kehidupan, dan puncak pula dalam silsilah tubuh kehidupan, tapi
Trinitas ini masih terasa terlalu esoteris, seolah ciptaan langsung langit dan bumi. Memahami hakikatnya seperti mencoba menggenggam bintang dengan tangan kosong. Di ruang lain, bukan dunia nyata melainkan konstruksi ilusi. Pikiran-pikiran kuno berkumpul, suara mereka tak berbentuk, bergema di udara kosong seperti gema ribuan lonceng. Lauhe dari alam trandensi kekacauan primal baru-baru ini mengumpulkan material makhluk lapisan kekacauan primal yang sempurna. Ucap salah satu pikiran dengan nada datar. Mungkinkah ada tujuan tersembunyi dari material-material itu yang belum kita ketahui? Aku sendiri memiliki makhluk sempurna dari lapisan kekacauan primal, sahut pikiran lain. Sudah kupelajari dengan seksama. Tubuhnya memang unik, dipenuhi misteri dao agung asal kehidupan dan dao asal materi. Namun tak lebih dari itu. Pikiran ketiga menyela, suaranya mengandung sedikit ketajaman. Jangan remehkan anak itu. Lauhe menciptakan teknik rahasia pemurnian tubuhnya sendiri. Tubuhnya menyerupai makhluk lapisan kekacauan primal. Itu bukti ia sedang mengelah dao agung asal kehidupan dan dao asal materi. Lebih dari itu, teknik pedangnya jelas mengandung dao agung asal kehancuran. Apakah seorang kultivator alam kekacauan primal mempelajari 3 dao agung asal sekaligus? Pikir keempatnya terkekeh dingin. Anak muda itu benar-benar berani. Hening sesaat sebelum salah satu suara bergema lagi. Apapun alasannya, material itu sendiri tidak memiliki keistimewaan besar. Mari kita beralih ke informasi berikutnya. Kembali pada Lo Feng. Hari-hari Lo Feng terus berlalu dalam ritme yang ketat, yaitu kultivasi, pemahaman hukum, dan sekali menyelesaikan misi demi mengumpulkan poin merit. Suatu hari, ia berdiri di udara, menatap hamparan wilayah yang diselimuti kabut hitam. Sain agung kabut hitam, gumamnya. Mata tajam menembus jauh ke dalam wilayah itu. Target hadiah kali ini 100.000 poin merit untuk kepala seekor binatang bencana. Ini tidak buruk. Saat itu, kabut hitam menutupi 100 lebih kota biasa. Setiap kota bagikan pulau terisolasi. Dari langit, Lo Feng menyaksikan para penjaga memeriksa penduduk yang masuk dengan ketat. Namun tiba-tiba, salah seorang kultivator di antara mereka berteriak putus asa. Tanda darah menyembul dari kulitnya. Lalu seketika tubuhnya lenyap tanpa sisa. Itu kesengsaraan kausalitas, bisik Lo Feng, tatapannya membeku. Ia turun perlahan, matanya menelusuri satu persatu kota. Ketakutan para kultivator, ikatan karma yang saling bercampur, semuanya jelas baginya. Akhirnya, ia menemukan pedagang misterius yang tersenyum ramah kepada para pelanggan. Jadi, kau sumber malapetaka ini, desis Lo Feng. Pedagang itu tiba-tiba berhenti, menoleh, dan matanya bertemu dengan pandangan Lo Feng. Seketika seluruh dunia si pedagang lenyap. Yang tersisa hanya sebuah bintang raksasa agung yang menghancurkan kehendaknya. Kesadarannya hancur lebur, tubuhnya masih tersenyum ketika terjatuh. Namun binatang bencana kabut hitam telah lenyap selamanya. Lo Feng menghela napas tipis. Sudah selesai. Ia melambaikan tangannya, menyimpan tubuh bencana itu. Murosa akan senang. Makanan baru lagi. Tanpa suara ia menghilang dari langit. Di istana Kaisar Chu, istana warisan, Lo Feng sekali lagi tiba di sini. Aku perlu menonton bayangan binatang bencana sekali, kata Lo Feng langsung kepada tetua roh artefak. Ia telah mencapai kehendak tingkat Raja Dewa dari titik kemacetan alam kekacauan primal berkat diagram binatang bencana. Dan tentu saja sangat tertarik dengan bayangan binatang bencana yang lebih efektif. Sekali menonton saja sudah setara dengan mendapatkan warisan bencana pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Baru sekarang Lo Feng berhasil mengumpulkan poin merit yang cukup untuk itu. Tetua roh artefak menatap Lo Feng. Bahkan hanya melihat bayangan binatang bencana secara utuh,
meskipun hanya bayangannya saja, membutuhkan kehendak Raja Dewa untuk mempertahankan kesadarannya. Sebaiknya kita memiliki kehendak alam kedua Raja Dewa sebelum mengamati. Apakah kau yakin? Apa kau akan terus menonton? Tetua roh artefak menatap Lo Feng. Lo Feng mengangguk. Hanya sebuah gambaran saja sudah mengerikan. Lalu dari manakah asal muasal binatang bencana ini? Bersiaplah, tetua roh artefak lalu menghilang. Lo Feng menatap kekacauan primal di hadapannya ketika perlahan-lahan sosok yang samar dan besar mulai muncul dari dalamnya. Tubuh itu luas, seluas dunia tanpa batas. Merah tua membara dengan lautan api yang menjulang ke angkasa. Binatang itu menatap Lo Feng, dan dalam tatapan itu Lo Feng melihat sesuatu yang lebih dalam, jejak masa lalu. Ia menyaksikan perjalanan panjang dari awal seekor binatang bencana yang lemah dan tak berarti, perlahan tumbuh lebih kuat, setahap demi setahap, persis sebagaimana tertulis dalam diagram binatang bencana 3000 kekosongan. Namun kali ini jauh lebih jelas, jauh lebih mengerikan, dan jauh lebih menindas. Morosa yang berada di sampingnya ikut bergumam. Jika orang lemah yang melihat wujud seperti itu, kemungkinan besar mereka akan langsung hancur jiwanya. Lo Feng mengangguk pelan. Bahkan kaisar negara kuno angin api yang terkenal pun hanya mampu mengamati bayangan samar, lalu menggambarnya menjadi diagram. Tetapi yang ada di hadapannya sekarang adalah rekaman nyata dari lintasan waktu. Binatang bencana itu apakah benar-benar terikat? Lo Feng tertegun menatap perantai yang menusuk dari segala arah. Morosa menjawab lirih. Makhluk selevel itu sudah melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Jika ia masih bisa dipenjara, maka pasti ada eksistensi lain yang lebih kuat dari pihak para kultivator atau bahkan dari luar kandang jalinan. Lo Feng menatap dalam-dalam. Perasaannya campur aduk antara kagum dan takut. Hanya dengan menyaksikan pertumbuhannya saja, aku bisa merasakan betapa luar biasanya makhluk ini. Namun tetap saja ada sesuatu yang lebih kuat yang mampu mengikatnya. Ia menundukkan kepala, berbisik pada dirinya sendiri, selalu jaga hati yang penuh hormat dan takut. Bahkan makhluk yang berada di atas alam tertinggi Raja Dewa masih bisa terikat, apalagi aku yang baru melangkah di alam kekacauan primal. Lo Feng meresapi setiap detail dari penglihatan itu. 100.000 poin merit ia habiskan hanya untuk satu kali kesempatan melihatnya, dan ia tak mau menyanyiakannya. Waktu berlalu, ia menyaksikan binatang bencana tumbuh semakin kuat. Pada awalnya, ia memiliki teman, bahkan berjalan bersama mereka melewati badai dan kesulitan. Namun demi kekuatan, ia mulai meninggalkan mereka, bahkan melahap mereka. Akhirnya, setelah kekuatannya menembus batas, ia ditangkap, bukan karena kalah dalam pertempuran panjang, melainkan karena perubahan ruang waktu yang mendadak. Ia bahkan tak sempat melihat siapa musuhnya. Hanya dalam sekejap mata, ia dilemparkan ke dunia penjara, dan rantai-rantai kekal dari kehampaan mengikat tubuhnya. Sejak itu, ia tak pernah bisa melarikan diri. Lo Feng menarik napas dalam, hatinya terasa berat. Jadi ini akhirnya, makhluk sekuat itu pun hanya bisa menjadi tawanan. Pada akhirnya, semua ditentukan oleh kekuatan. Ia menutup mata sejenak lalu berbisik penuh tekad. Aku mengerti, tanpa kekuatan sejati, semua tekad hanya akan menjadi sia-sia. Namun di saat ia merenung, sebuah transmisi mental tiba-tiba masuk ke dalam kesadarannya. Lao He, datanglah ke istana Chu. Itu adalah suara gurunya, yaitu Kaisar Chu. Lo Feng terkejut. Guru memanggilku setelah lebih dari 20 era. Tanpa ragu, ia segera bergegas menuju istana. Di dalam aula megah istana Kaisar Chu, gurunya duduk bersila, alisnya berkerut tipis. Masuklah, suara Kaisar Chu bergema. Lo Feng melangkah masuk lalu membungkuk hormat. Kaisar Chu menatapnya tajam. Sejak kau menjadi muridku, lebih dari 20 era berlalu, dan kau belum sekalipun datang menemuiku untuk meminta bimbingan. Apa tidak ada kebingungan dalam kultivasimu? Lo Feng menjawab dengan tulus. Guru, saya memang memiliki kebingungan, terutama dalam dao agung asal-usul kehidupan.
Alis Kaisar Chu sedikit berkerut. Ia menghela napas dalam hati. Dao kehidupan, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak kuasai. Lalu, bagaimana dengan dao kehancuran? Tanyanya, berusaha mengalihkan ke bidang yang dikuasainya. Sejauh ini berjalan lancar, jawab Lo Feng. Kaisar Chu mengangguk, lalu kembali bertanya, kalau begitu, kebingunganmu di mana? Dengan gerakan tangan, Lo Feng mengeluarkan sebuah partikel abu-abu. Di dalamnya berputar partikel ganda yin dan yang menyatu. Ini bentuk paling dasar dari makhluk lapisan kekacauan primal yang sempurna, yaitu bentuk Trinitas, jawab Lo Feng. Saya sudah merenunginya sangat lama, tapi tetap saja tidak dapat memahami esensinya. Kaisar Chu menatapnya lama, lalu memijit pelipisnya. Masalah yang kau ajukan bukan perkara sepele. Setelah hening sejenak, Kaisar Chu melambaikan tangannya. Dari udara muncullah tubuh seekor kumbang sisi emas raksasa. Aura kuatnya langsung memenuhi aula. Ini adalah tubuh makhluk dari alam kekacauan primal dengan struktur bentuk dunia 10 arah jauh lebih maju dibandingkan bentuk Trinitas, kata Kaisar Chu. Pelajarilah, setelah memahami bentuk yang lebih rumit, mungkin kau bisa kembali melihat ke belakang dan akhirnya mengerti Trinitas. Lo Feng menatap tubuh itu dengan kagum. Apakah makhluk ini primogenitor Gunturlah yang membiakannya, jawab Kaisar Chu tenang. Bawa pulang, pelajari baik-baik. Jika kau berhasil menembusnya, konsumsi buah roh kristal primordial, kau mungkin langsung dapat memahami Trinitas sekaligus. Lo Feng membungkuk dalam-dalam. Terima kasih atas bimbingan guru. Lo Feng pamit membawa serta tubuh kumbang sisi emas itu. Kaisar Chu menatap kepergiannya, lalu tersenyum samar. Bangkai itu bernilai 1.000.000 poin merit. Anggap saja itu bagian dari sumber daya untuk muridku.